Salam sejahtera saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus. Mari kita mengambil waktu sejenak bersama dengan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, karena kemurahan-Mu kami masih hidup dan selamat sampai sekarang ini. Kini kami mengambil waktu sejenak bersama dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dalam kuasa Roh-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diarahkan untuk hidup di jalan-Mu yang benar. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membuka Alkitab. Firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 20 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ paling banyak ia melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian pembacaan kita akan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk membuat seseorang itu sadar dan bertobat dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Contohnya saja, kita sebagai warga jemaat, kita rajin datang ke gereja untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita masih suka merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, menabrak aturan, suka mengadu domba, suka menyebarkan fitnah, tidak peduli dengan orang lain, dan lain sebagainya. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, kemanakah firman Tuhan yang kita dengarkan itu? Apakah kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh atau tidak? Apakah kita datang beribadah itu hanya sebatas rutinitas saja? Atau kita datang untuk melihat dan memantau apa yang terjadi di sana, lalu apa yang terjadi itu kita jadikan sebagai bahan pergunjingan di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudaraku, perikop bacaan kita menjelaskan bahwa Yesus melakukan pelayanannya di berbagai kota di Galilea, termasuk di dalamnya kota Korazim dan juga Betsaida. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Sekaligus juga dia melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, juga mengusir roh-roh jahat. Mujizat-mujizat ini memperkuat atau meneguhkan pengajaran Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah para pendengarnya ini mengalami perubahan atau menunjukkan pertobatan dalam kehidupannya? Ternyata tidak. Yesus justru mengecam dua kota ini, Korazim dan juga Betsaida. Yesus mengecam, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Nah, kata celaka di sini bukan menunjukkan emosi yang penuh dengan kemarahan, tetapi ungkapan rasa kasihan, penuh kesedihan, tapi juga kemarahan. Karena apa yang paling berharga yang disampaikan oleh Yesus juga
kuasa Allah yang nyata lewat mujizat-mujizat yang dilakukannya tidak ditanggapi oleh penduduk kota Korazim juga Betsaida. Mereka tidak menerimanya, mereka tidak terpengaruh, malah mereka cuek. Pengajaran dan juga kuasa mujizat yang dilakukan Yesus itu diabaikan, dianggap sepi. Mereka tidak mengalami pertobatan. Kemudian Yesus membandingkan kota Korazim dan Betsaida dengan kota Tirus dan Sidon. Mengapa? Saudaraku, kota Tirus dan Sidon itu bukanlah bagian wilayah Yehuda. Artinya mereka bukan bangsa Yahudi. Mereka tidak beriman kepada Allah. Sedangkan Korazim dan juga Betsaida itu adalah wilayah Yehuda. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka orang yang percaya kepada Allah. Namun ternyata bangsa ini, penduduk kota Korazim dan juga Betsaida, yang notabene adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, justru tidak bergeming untuk melakukan pertobatan. Walaupun mereka sudah mendengarkan pengajaran Yesus, bahkan melihat dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa tanggungan kota Tirus dan kota Sidon itu lebih ringan daripada tanggungan Korazim dan juga Betsaida. Mereka yang sudah mengenal Allah tetapi mengabaikan perintah Allah, mengabaikan pengajaran yang dilakukan Yesus, yang disampaikan Yesus, juga menganggap sepi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka tidak mengalami pertobatan. Karena itulah Yesus mengecam mereka. Nah, saudara-saudaraku, mari kita melihat apa catatan penting yang menjadi pembelajaran kepada kita dari firman Tuhan yang kita dengar. Pertama, tidak mudah untuk membuat seseorang itu bertobat. Tidak mudah untuk membuat diri kita itu bertobat. Bisa saja kita mendengarkan banyak pengajaran dari firman Tuhan, banyak nasihat, banyak masukan yang positif, dan kita juga banyak melihat pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain, di mana dalam pengalaman itu kuasa atau mujizat Allah terjadi. Kita juga melihat dan mengalami bagaimana pergumulan kita yang diselesaikan oleh Tuhan melalui mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun kesemuanya itu tidak menggerakkan hati kita untuk memperbaiki diri kita atau semakin dekat dengan Tuhan. Kita menganggap sepi kemurahan Tuhan. Bahkan kita cenderung cuek, kita abaikan Tuhan. Dan kita menjalani hidup semau kita sendiri. Nah, karena itu pengajaran yang pertama untuk kita adalah ketika suara Tuhan menegur kita, ketika Tuhan mengajar kita, menuntun kita, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh dan lakukan. Jangan susah move on untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih maju, lebih positif, lebih dewasa. Lalu yang kedua, semakin orang mengerti kehendak Tuhan, maka seharusnya semakin giat melakukannya di dalam kehidupannya. Semakin orang dekat dengan Tuhan, maka semakin taat
dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi yang sering terjadi adalah kebalikannya. Kita banyak tahu tentang firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, tetapi sedikit melakukannya. Kita mengabaikannya dan menganggap sepele. Kita berpikir yang terpenting saya tahu, dan kita menganggap apa yang kita tahu itulah yang dinilai orang atau dinilai Tuhan. Padahal bukan apa yang kita ketahui yang dinilai, tetapi apa yang kita lakukan. Nah, karena itu pengajaran kedua yang kita dapatkan adalah yang sedikit yang kita ketahui atau yang banyak yang kita ketahui, mari kita melakukannya semuanya. Kita kerjakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang ketiga, lakukan pertobatan setiap hari. Setiap hari harus ada perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih maju di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau tahu diri kami yang tidak tekun dan setia melakukan kehendak-Mu, untuk hidup di dalam pertobatan setiap harinya. Banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, dan dalam kasih sayang-Mu Engkau menyatakan mujizat-Mu, meluputkan kami dari mara bahaya, dan mencukupkan segala yang kami perlukan. Kami tidak tahu bersyukur, hidup kami tetap jauh dari-Mu. Hidup kami menunjukkan bahwa kami tidak melakukan pertobatan. Tuhan, ampunilah kami. Di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, ajarlah, bimbinglah, dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya iman kami terlihat dalam kehidupan kami. Kami membawa pergumulan atas keluarga kami. Berkatilah keluarga kami agar tetap ada di hadapan-Mu sampai selamanya. Atas pekerjaan kami, berkatilah agar melalui pekerjaan kami, berkat-Mu mencukupkan apa yang kami perlukan. Atas pendidikan kami, berkatilah agar kami memiliki pengetahuan dan keterampilan yang melaluinya kami dapat mengembangkan diri kami. Atas penyakit kami yang kami derita, sembuhkanlah ya Tuhan, agar kami dapat kembali bekerja dan melakukan tugas pelayanan kami. Atas anak-anak kami, berkati mereka agar menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang baik. Atas COVID-19 yang mewabah di negeri kami, dalam kuasa-Mu lenyapkan Tuhan virus corona ini, agar kami sehat dan selamat semuanya. Atas kerja keras para medis dan aparat yang menangani wabah penyakit ini, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat bekerja menolong orang yang sakit. Atas pekerjaan banyak pihak yang menolong, yang membantu menyelesaikan masalah ini, Tuhan berkati semuanya. Berkati juga pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, agar mereka bijaksana memimpin bangsa ini dan mengusahakan yang terbaik. Kami mempercayakan semua pergumulan kami kepadamu, kiranya Engkau menolong dan menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.